Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ilham Anggraini, NIM 0564344155. Saya dari kelas STSI 4105.101 dengan dosen tutor Harstiti STMkom. Pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan tugas 2, yaitu praktikum SKL. Di sini sudah ada IRD tentang rumah sakit. Nah, berdasarkan IRD di atas, kita akan membuat basis data MYSQL atau MariaDB yang ada pada si MPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dokter admin, dan rincian atribut yang sesuai. Berikut pengerjaannya. Pertama, kita akan masuk ke MYSQL MariaDB-nya terlebih dahulu dengan menyalakan CMPP, Apache, dan MYSQL. Ini kita ketikkan cd sesuai dengan yang di layar dengan CMD. Nah, kita berhasil masuk ke MariaDB melalui CMD. Selanjutnya kita mencoba untuk masuk ke MariaDB atau MySQL menggunakan php_my_admin dengan link localhost /php_my_admin. Sini kita akan membuat basis data baru dengan php_my_admin. Kita buat nama rumah sakit. Kemudian kita klik create. Kita coba juga menggunakan CMD create database rumah sakit. Kita sudah menemukan lagi untuk database-nya. Sini ada dua basis data, rumah sakit dan rumah sakit 2. Kita mencoba untuk menghapus database-nya dengan drop database rumah sakit 2. Kita tampilkan lagi. Nah, maka rumah sakit 2 akan terhapus dalam database. Selanjutnya kita akan menciptakan tabel di php_my_admin. Kita create tabelnya. Pertama kita membuat tabel untuk yang pasien. Kita isikan judul dengan namanya apa, tipe, panjang datanya berapa, dan indeksnya. Jika sudah, maka kita klik save. Kita lanjutkan dengan membuat tabel-tabel lainnya, mulai tabel administrator,
Selanjutnya tabel dokter. Kemudian tabel dokter admin. Selanjutnya tabel daftar. Nah, kita mencoba menampilkan tabel-tabel yang telah kita buat dalam basis data rumah sakit. Di sini ada administrator, daftar, dokter, toramik, pasien, dan pasien dokter. Selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Tetapi sebelum membuat relasi, kita akan membuat foreign key-nya terlebih dahulu. Kita mengeklik dengan klik more dan index. Maka selanjutnya kita lakukan semuanya pada file-file yang telah ditentukan. More index. Setelah berhasil membuat foreign key, kita akan melakukan pengaturan relasi dengan mengeklik designer, kemudian create relationship. Kita select primary key, kemudian pilih foreign key. Pada on delete dan on update kita pilih cascade dan klik OK. Kita lakukan semuanya pada tabel-tabel relasi. Nah, ini adalah relasi hasil final database rumah sakit. Selanjutnya kita akan melakukan DML, Data Manipulation Language. Yang pertama kita dengan insert. Kita memasukkan data pada tabel pasien.
Insert ini adalah perintah DML untuk memasukkan data ke dalam tabel. Nah, kita masukkan, kita isikan values dalam tabel tersebut. Jika sudah, kita klik go. Nah, maka data yang tadi kita ketikkan akan masuk ke tabel pasien. Untuk lebih cepatnya, kita bisa menggunakan tab insert. Di sini kita memasukkan file-file yang akan dimasukkan. Setelah selesai, ini adalah tampilan file-file yang telah kita masukkan tadi dalam tabel pasien. Kita juga bisa mengeceknya menggunakan perintah select dengan CMD. Coba men-select nama pasien, jenis kelamin, dari tabel pasien. Maka yang tampilnya adalah nama, hanya nama dan jenis kelaminnya saja. Kita menggunakan SQL, bisa juga kita ketikkan hal yang sama menggunakan PHP admin. Select nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien. Kita klik go. Nah, maka hasilnya akan sama seperti yang di CMD. Selanjutnya yaitu select bersyarat dengan select bersyarat. Di sini kita pertama menggunakan CMD-nya terlebih dahulu. Ada select nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien, di mana jenis kelamin bernilai 1, maka yang tampil adalah nama pasien dan jenis kelamin yang bernilai 1. Jika menggunakan SQL sama saja. Nah, hasilnya juga akan sama, yaitu nama pasien dan jenis kelamin bernilai 1. Selanjutnya kita ke select join tabel dengan CMD. Select join antar tabel ini berfungsi untuk mengambil atau menampilkan data dari beberapa tabel. Di sini kita menggunakan tabel pasien, tabel pasien dokter, dan tabel dokter. Nah, di sini ada nama pasien, waktu periksa, resep, dan nama dokternya. Lalu kita ke PHP MyAdmin dengan mengklik sintak yang sama.
Hasilnya juga akan sama seperti yang di CMD. Contohnya yaitu join antar tabel pada dengan syarat. Nah, ini hanya sama seperti join tabel tadi, cuma kita di sini menambahkan syarat tertentu. Pada contoh di sini kita menambahkan syarat yaitu di mana ID dokternya yang satu atau Budi Harmoko. Nah, maka yang ditampilkan adalah nama pasien mengakuisisi resep dengan nama dokter Budi Handoko. Nah, dengan PHP My Admin. Hasilnya pun akan sama seperti yang di CMD. Soalnya kita menggunakan fungsi matematika, di sini kita menggunakan fungsi count, yaitu menjumlah tabel pasien. Ada 5 baris dalam tabel pasien. Selanjutnya yaitu fungsi string, yaitu mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Kita mengambilnya ada jalannya saja, JL. Dengan PHP My Admin juga sama hasilnya. Selanjutnya yaitu select between, yaitu perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai between ini untuk mengambil data antara nilai 1 dengan nilai 2. Nah, nanti antara 3 dan 5 atau selanjutnya yaitu select like, untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Di sini kita menginginkan kata Jakarta. Nah, maka yang tampil juga yang di Jakartanya. Selanjutnya yaitu select order by, untuk mengurutkan data. Di sini kita order by descending, yaitu dari besar ke kecil. Selanjutnya yaitu select group by, mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Selanjutnya yaitu update pasien. Untuk melakukan perubahan data, di sini kita mengubah nama pasien Mirna Mariati untuk ID pasien bernilai 5.
kita tampilkan hasil perubahan data tersebut. Nah, maka yang kelima menjadi Mirna Mariati. Kemudian fungsi delete adalah untuk menghapus file data. Baik teman-teman, itu tadi praktikum SQL pada tugas 2. Pada SQL itu terdapat dua kelompok utama, yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language digunakan untuk mengatur struktur database seperti create untuk membuat tabel, alter untuk mengubah struktur tabel, dan drop untuk menghapus tabel atau database. Sedangkan di DML sendiri, Data Manipulation Language digunakan untuk mengelola isi data. Insert berfungsi untuk menambahkan data, update untuk mengubah data, delete menghapus data, dan select untuk menampilkan data. Like digunakan untuk pencarian data dengan pola tertentu, order by untuk mengurutkan data, serta group by untuk mengelompokkan data. Selain itu terdapat fungsi statistika seperti count, sum, dan average untuk perhitungan data, serta fungsi string untuk mengelompokkan teks dalam database. Itu tadi praktikum tugas 2. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yeah, Bobby Valentino.